Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membuka renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala hukum kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam membangun, menata, menjaga, serta merawat hubungan kami dengan Dikau dan sesama di tengah dunia ini, sehingga kami dapat hidup dengan aman damai, penuh persaudaraan, saling menghormati dan menghargai di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan malam ini saya ambil dari kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya, dalam keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anak laki-laki atau anak perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan kita malam ini saya beri judul, Takutlah akan Tuhan dan setialah pada hukum serta perintah-perintahnya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, untuk mengatur, menjaga dan menata kehidupan bersama yang aman, damai, tenang, penuh persaudaraan, ada rasa saling menghormati dan menghargai di antara sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan beragama, maka perlu ada hukum, peraturan atau undang-undang, di mana semuanya itu berisi perintah dan larangan yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh masyarakat suatu bangsa bersama pemerintah, demikian umat dan gembalanya dalam kehidupan beragama. Hukum, aturan, dan undang-undang ini bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia zaman sekarang, tapi sudah ada sejak dari dunia perjanjian lama dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Allah yang berinisiatif merancang dan menetapkan sebuah aturan kehidupan bagi bangsa Israel sesudah dihantar bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan
melewati padang gurun Sinai yang penuh tantangan. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kitab Keluaran yang kita dengar tadi dan yang kita renungkan malam ini berkisah tentang pemberian Dekalog atau 10 perintah Tuhan oleh Allah, yang kita kenal dengan istilah 10 firman Tuhan atau dasar titah Tuhan atau Dekalog. Adalah suatu kumpulan prinsip kitab suci terkait etika dan ibadah yang memegang suatu peranan penting dalam kehidupan bangsa Israel dan orang-orang Kristen dari waktu ke waktu dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama, serta alam lingkungan. Dalam masa Musa, firman itu meringkas hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umat Israel dalam konteks perjanjian, dan Musa sebagai pengantara Allah dan umat Israel. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Dekalog atau 10 firman Tuhan ini menyajikan perintah-perintah cinta kepada Allah yang nampak pada 3 poin pertama, dan kepada sesama 7 lainnya diperintahkan bagi umat terpilih dan setiap orang, termasuk kita orang Kristen yang mau menjalani hidup yang terbebas dari perbudakan dosa. Adapun ke-10 perintah Allah atau firman Tuhan itu adalah sebagai berikut. 1. Akulah Tuhan Allahmu, berbaktilah kepadaku saja, dan janganlah menyembah Allah lain selain aku. Perintah ini mengandung makna bahwa orang Israel punya satu Allah dan hanya kepada Dia mereka beribadah dan menyembah. Bila Israel berbalik dan menyembah Allah-Allah lain buatan manusia, maka ia akan menjadi Allah yang cemburu dan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan keturunan-keturunannya. Meskipun Allah cemburu karena ketidaksetiaan Israel, tapi ia tetap mengasihi Israel dan orang-orang yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan tidak hormat. Di sini orang Israel dan kita orang Kristiani akan dilihat sebagai orang berdosa oleh Allah kalau kita selalu menyebut nama Allah dengan tidak hormat dalam hidup. 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan dalam hidup sesibuk-sibuknya orang dalam bekerja, tapi diminta untuk beristirahat pada hari yang ke-7 untuk menguduskan hari Tuhan. Bagi orang Yahudi adalah hari Sabat, sedangkan bagi kita orang Kristiani adalah hari Minggu. Karena Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi serta laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Maka Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oleh karena itu kita pun diberi waktu 6 hari bekerja dan hari ke-7 kita beristirahat dengan segala kesibukan untuk menguduskan Tuhan dan diri kita melalui ibadat dan ekaristi, serta tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Keempat, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel dan kita. Di sini, pada hukum ini orang diminta untuk memiliki sikap hormat terhadap orang tua atau orang yang lebih tua supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah selama kita masih mendiami bumi ini. Kelima, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, dan jangan mengingini istri sesama, serta jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Perintah ke-5 sampai ke-10 ini dirumuskan dengan formula jangan. Itu artinya umat Israel dan orang Kristen diminta untuk mampu menjaga hati, budi dan keinginan manusiawinya, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Lebih dari itu, memiliki sikap hormat dan tahu menghargai sesama manusia, selalu berlaku jujur, adil dengan apa yang menjadi hak milik orang lain. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bila kita jujur, bukan saja orang Israel lama yang sering tidak setia pada 10 firman Tuhan ini, tapi juga kita orang Kristen yang adalah orang Israel baru, jauh lebih
tidak setia meskipun tidak semua. Tapi realita menunjukkan bahwa dalam hidup zaman ini yang penuh dengan kemerosotan nilai-nilai moral hidup kekristenan dalam berbagai aspek kehidupan, baik terhadap Tuhan dan sesama dan diri sendiri adalah bukti dari ketidaksetiaan kita terhadap ke-10 firman Tuhan atau perintah-perintahnya. Semoga renungan kita malam ini dalam kaitan dengan pemberian firman Tuhan atau pemberian dekalog oleh Allah kepada Musa dalam konteks perjanjian pada zaman itu dan kepada kita dalam konteks penataan pengaturan kehidupan yang harmonis dalam hubungan dengan Tuhan sendiri dan sesama serta semesta alam menjadi kesempatan pembaharuan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, sehingga seluruh hidup dan perbuatan-perbuatan kita menjadi tanda keselamatan bagi diri dan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon terangilah hati, budi, dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melihat kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini dalam hubungan kami dengan Dikau dan dengan sesama. Bila kami telah jatuh dalam dosa, ampunilah kami, dan biarlah kami pergi beristirahat malam ini berselimutkan kasih dan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, yang kita jumpai dalam perjalanan menuju tempat kerja pagi tadi, dan juga yang bekerja bersama-sama dengan kita, dan semua mereka yang kita jumpai dimanapun berada. Tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.